Jadi karakter itu bisa dibagi 4 nih. Ini yang menarik. Ya kebetulan saya master trainer di situ, jadi agak-agak hafal gitu kan. Jadi orang tuh kebagi 2, ada yang aktif, ada yang reaktif. Kalau aktif tuh nggak usah disuruh lah, jalan sendiri gitu kan. Kalau reaktif nunggu. Dulu kita bahasanya aktif pasif. Pasif itu kan konotasinya negatif. Betul. Padahal orang ini bukan pasif, tapi menunggu trigger. Seperti tadi kita bicara mengarang lagu ya. Saya reaktif tuh di situ, nunggu, nggak bisa tiba-tiba pengen bikin lagu tidak pernah terjadi dalam hidup saya. Pengen bikin lagu enggak. Tapi sebenarnya ada orang yang bisa pengen bikin lagu Ada, itu tidak bisa iya, itu berarti ya. dia aktif gitu kan. Jadi demikian juga dalam kegiatan sehari-hari ada orang yang mesti disuruh dulu baru jalan, baru kerja, atau mesti dikasih SOP-nya atau things to do-nya 1, 2, 3 baru jalan. Nah kalau enggak, kalau yang aktif nggak perlu ini 1, 2, 3 dia langsung aja gitu kan, langsung malah mobilize orang-orang, punya inisiatif, driver orang. Dan kita nggak bisa mengharapkan setiap orang menjadi driver karena nggak bisa. By birth secara lahir emang sudah dibuat seperti itu oleh sudah Tuhan. mengalir di dalam darahnya. Memang lahirnya di situ gitu kan. Tidak semua orang driver. Iya, jadi itu kedua. Nah, yang bagian kedua adalah ada orang yang people oriented, ada yang task oriented. Orang yang people oriented kalau disuruh pilih, lo mau ngumpul-ngumpul nggak nih nanti di Plaza Senayan? Tapi ini ada deadline. Orang yang people oriented ngumpul dulu karena menurut dia lebih penting nih orang-orang ini nanti kan ke bisnis gua gini gitu kan. Orang yang task oriented, aduh kalau gua ke situ ini nggak kelar nih, gua kerjain dulu. Nah, ini bisa bertemu nggak tuh? Bisa karena kalau dibagi 4 kan itu persentasenya sebenarnya 25 gitu ya. Gitu kan. Ini bercampur karena kita nggak ada yang full aktif, nggak ada yang full pasif. Itu sebagai manusia tuh kita punya komposisi yang berbeda. Itu sebenarnya membuat dunia ini kaya. Karena setiap orang, karena 1% perbedaan pun itu pengaruh sudah ya? pengaruh. Itu kan yang bayangin permutasinya itu berapa banyak. Karena secara belum ditambah value tadi kan yang banyak itu. Karena memang ini ya saya jadi agak-agak religius gitu di sini karena saya jadi makin percaya karena ada hal-hal yang bisa kita kontrol, ada yang tidak bisa kan. Yang tidak bisa kita kontrol kan kita nggak bisa pilih lahirnya di kota apa. Nggak bisa milih orang tuanya siapa. Kalau boleh pilih mungkin saya mau anaknya siapa gitu kan. Adik kakak juga nggak bisa milih gitu kan. Betul. Yang kita bisa kontrol kan teman-teman kita bisa pilih sekeliling kita gitu. Nah perpaduan itu loh yang sebenarnya membuat hidup ini menarik sebenarnya. Nah iya kan. Jadi kalau kita terpaku pada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol kan itu sebenarnya seperti menyiksa diri sendiri ya. Udah tahu nggak bisa. Akhirnya frustasi. Iya frustasi kan mungkin banyak orang frustasi. Harusnya kan gini. Ya nggak bisa harusnya orang emang udah begitu gitu kan. Tapi karena juga sifatnya mereka ada yang aktif dan yang reaktif. Betul. Itu kan membuat situasi dan kondisi masing-masing orang memang berbeda. berbeda-beda. Iya. Makanya kalau orang suka bilang kita harus mengenali diri sendiri, itu benar. Iya, kita harus self awareness, kita kan harus ada. Tapi bagaimana kan suka lupa. Udah ngaca aja lupa. Memang harus selalu mengingat berkomunikasi. Berkomunikasi betul. Karena kan kita larut dengan situasi. Kan kita kan suka lihatnya yang di depan mata. Kalau diri sendiri kan nggak bisa begini. Iya benar. Makanya kan ada yang namanya Johari window tuh kalau teman-teman bisa pernah itu kan ada yang kita tahu, ada yang kita tahu orang lain tahu. Ada yang orang lain nggak tahu, kita juga nggak tahu. Itu kan setiap orang punya blind spot. Makanya tim kerja itu penting sekali untuk melihat blind spot. Karena orang-orang seperti Steve Jobs pun atau Bill Gates pun mereka punya coach yang memberitahu blind spot mereka di mana. Kalau nggak mungkin itu memang udah nasib kita gitu sebagai manusia. Ya kalau kita bicara Steve Jobs kan, Steve Jobs juga sampai ditinggalkan sampai the last friend-nya, teman yang udah penuh pengertian dan udah berdarah-darah itu sampai akhirnya kan dia juga pergi. Kan dia jadi sendiri. Gitu kan. Harus ada blind spot karena sangat human lah, sangat manusiawi. Kita kadang-kadang lupa atau jumawa ya. Gue udah tahu semua. Tapi gimana Teh Wike membagi waktu itu dengan, berarti udah nggak pernah
atau masih bikin lirik atau apa? Udah jarang banget ya? Tergantung order. Oh terus dia nembak banget deh. Tergantung permintaan. Ya kayak Ica sekarang bikin lagu dong, ya udah oke. Tapi kalau Lucy sekarang tanya ntar bikin lagu apa, nggak tahu. Ntar aja gitu. Oh gitu ya, bisa enak juga ya. By order sih. Nggak maksudnya gini loh. Kadang-kadang kan kayak GoFood. Tinggal pakai komputer. Iya. Menunya apa? Maunya ini di mana gitu. Nggak, kadang-kadang kan kalau cerita sama orang-orang musik itu, aduh tunggu dulu deh, bikin deh dong lagu satu gitu. Kalau TWK kan enak, ya udah tergantung order. Terus nanti bikinnya gimana? Nanti aja lihat. Tapi nanti hari ini pasti dapet deh, ada inspirasi gitu kan. Iya. Maksudnya itu kan nge-trigger. Betul. Tapi ada juga yang bilang sampai berbulan-bulan deh. Itu kembali lagi tadi apa yang memicu kreativitas tersebut. Kan saya dari awal bilang kalau saya yang memicu saya itu musik. Jadi tinggal oke kita bikinnya musiknya termicu. Mungkin orang tersebut, karena tiap orang kan caranya beda. Mungkin orang tersebut picunya adalah dengan duduk dulu di depan kolam renang misalnya atau di yang mungkin. Jadi tiap orang punya ini sendiri gitu loh. Punya picuan kan, sendiri. Masalahnya kan kalau nggak ada kolam renang kolam renang tetangga. Di situ self awareness harus ada. Kalau kita sudah tahu, kita akan mudah mengatur diri sendiri gitu loh. Karena kita kan mesti juga maksudnya tahu diri gitu ya. Iya, kita tahu kita bisa sampai ke B kalau ada 1 2 3 4 gitu kan. Nah, kita cari di 1 2 3 4-nya. Itu yang namanya menurut saya self awareness ya. Karena kalau kita tidak tahu apa yang kita butuhkan, kita kayak masuk ke kota lain tanpa peta. Iya, jadi GPS. Betul. Masuk ke hutan. Iya, belok kiri, belok kanan, nggak tahu lah mana ya kemana. Ya saya pengen makan di McDonald, tapi di mana McDonaldnya? Seperti cari McDonald tapi dalam hutan ya. Iya, padahal misalnya McDonald di belakang kita, tapi karena kita tidak tahu, itu. Jadi blueprint kita nih yang musik. Eka sudah tahu nih, tapi berarti ada yang ini dong, Welcoming 60 dong. Itu Welcoming 60. Maksudnya bagaimana TWK berkarya dari mulai kapan tuh? Sebenarnya itu evolusi alami ya. Dari kapan TWK sadar bahwa bahasa Indonesia itu baik dan bagus? Sampai baik sekarang kan. Bagus. Pertama ibu saya almarhumah itu guru bahasa Indonesia. Jadi sejak kecil bahasa Indonesia itu ada di sekitar saya. Segala kosakata yang ajaib-ajaib yang tidak pernah dipakai itu ada gitu. Jadi buat saya mah biasa aja gitu kosakata tuh ya di situ ya. Pertama itu. Jadi waktu membuat lagu dengan Elva yang keluar ya kosakata itu, dan mungkin karena saya menganggap diri saya cukup kreatif lah ya, dan suka nggak kepengen sama orang. Jadi waktu menggunakan kata-kata bahasa Indonesia pun saya cari kosakata yang mudah. Dan sebenarnya ada, bukan sesuatu yang ajaib, bukan bahasa Sanskerta, tapi jarang dipakai gitu kan. Jadi seolah saya perkenalkan kembali. Jadi sebenarnya saya tidak mengarang sesuatu yang ajaib gitu ya, hanya menarik kembali atau memunculkan kembali kata-kata yang jarang dipakai. Iya, jadi misalnya kemarin ada yang ngobrol soalnya, ada yang bilang iya ya, waktu saya kan pernah bikin lagu judulnya Gempita Dalam Dada. Gempita itu kan dari idiom gegap gempita. Tapi saya tidak ambil gegapnya, saya ambil gempitanya gitu. Jadi sama kayak musisi lah, misalnya chordnya kan misalnya cuma 1 4 5. Iya. 7 saat balik lagi 5 1 gitu kan. Tapi kan ada yang kedua dulu, ke minor dulu, ke mana dulu gitu. Terus sebentar pas 1 misalnya nggak cuma 1 aja tapi 1 9, 1 apa gitu. Jadi sama sebenarnya. Jadi sama seperti kita inilah Ican membuat studio kan. Kan sebenarnya lahannya sama dong dengan tetangga. Cuman, kan? Iya kan? Tapi detailnya beda. Iya sih. Iya kan? Sama-sama pintu. Fungsinya juga. Iya. Sama-sama jendela, kenapa Ican bikinnya kayak gini? Gitu kan? Jadi dia memasukkan ilmunya ke dalam konteks ruangan kecil ini gitu. Mungkin orang lain punya ini di sini cuma rumput aja gitu, tapi terpikir oleh dia, oh ya bagaimana kalau dikacain gitu.
Yes, iya, betul Iya kan, betul konsepnya sekali. sama. Belum lagi dia melihat ada greeny di situ kan, di Iya, sekeliling oh, kita. saya bikin inilah, sama lah menurut sih kan orang marketing ya. Kan, Kayaknya sih dulu. Jadi nggak enak hati. Iya, apalagi marketing kita bicara Sangat luas sebenarnya. target pasar yang berbagai jenis, ya. Dengan tentunya kan kita tidak bisa samakan menjual sepatu dengan menjual makanan, iya kan? Nah di situ kan kreativitas orang marketing harus ada, walaupun bukan, orang sering salah kreativitas itu di desain kan, padahal enggak, itu luas kan kreativitas. Sangat luas. Ya kembali lagi seperti tadi. Iya. Ininya mesti di-trigger terus, jalan terus. Betul, dengan itu. Jadi saya selalu bilang sama teman-teman, untuk kreatif sebenarnya bukan, tidak ada orang yang secara natural memang kreatif, tapi kreativitas itu bisa diasah dengan kita belajar terus. Makin kita banyak tahu, nah itu kan makin kreatif. makin kreatif. Kadang-kadang semakin bingung. Karena kan jadi permutasi kemungkinannya banyak. Oh saya bisa ini sama ini sama ini. Karena kita udah tahu. Kalau kita tahu cuma 1, 2, 3, mainnya kan di 3 hal itu aja. Gitu. Ya sama seperti inilah kalau kita bikin satu ruangan, ya kan? Iya. Yang bisa untuk music production, bisa untuk TV production, bisa iya untuk kan? Apa aja, bisa untuk meeting, gitu kan? Bisa kan kita untuk berangkatnya ke ujung dulu kan, ke tujuannya. Iya, kan? ke tujuan. Terus ditarik ke belakang, oh berarti harus ada meja, ada kursi, harus. Tapi ada kadang-kadang kan orang nggak tahu, banyak yang nggak tahu what to do-nya, target ujungnya apa tuh kan banyak, nggak semua orang tahu bahwa kita tua itu mau ngapain sih? Iya, kan iya. kita kan tidak bisa menghindar dari tuanya kita, gitu. Iya. Umur itu kan terus berjalan, Iya. ya kan? Pada saat tuanya ya itu bingung. Iya, penting sekali memang tujuan. Kalau enggak kita istilahnya apa, lost in space. Iya, lost in space. Tujuan memang kesasar. perlu. Jadi kalau memang kita belum punya tujuan jangka panjang, jangka pendek aja dulu. Yang penting tahu kan, kalau kayak kita jalan, kita mau ke kiri atau ke kanan nih. Karena pilihan itu kan setiap hari ada. Setiap hari itu kita dihadapkan pada pilihan kan sebenarnya. Bangun tidur nih, makan dulu tetap, atau mandi dulu, iya kan? Terus pakai baju itu milih lagi, iya kan? Baju yang mana nih? Ya? Pakai celana panjang pants atau dress atau warnanya? Iya, pasti kan kita waktu milih baju kan, oh ya nanti gue ketemu siapa ya hari ini, atau gue mau ngapain ya gitu kan, bisa, oh gue mau ke gym, berarti kan ngomongin pakai jas, misalnya gitu kan. Sebenarnya tanpa disadari kita itu tuh sudah seperti itu. melakukan. Jadi kalau kita bisa rumuskan dalam konteks yang lebih luas. Ini kan masalah metode aja, bagaimana kita menemukan tujuan. Mungkin hal-hal seperti itu sih yang belum pernah dibicarakan. Itu kan sistem ya, bagaimana kita mengurai belum hidup. ada coach yang mengajarkan sistem itu. Intinya tuh itu. Iya benar. Oke, bagaimana menemukan tujuan gitu kan misalnya. Kan kita bisa berkomunikasi seperti ini dengan lancarnya karena kita banyak berkomunikasi dengan orang-orang luar sana yang dalam konteks yang sangat amat berbeda-beda dan jauh banget dari kita punya expertise, dari Tewika punya expertise gitu kan. Tewika biasa, maksudnya gini loh, kita hanya dipertemukan cuma satu, saya senang aja dengan musik. Iya betul. Ya kan, terus caranya bikin musik gimana? Bikin musik gitu kan. Nggak, pertama kali Ican bilang iya mendengarkan. Iya. Saya awal-awal tuh saya selalu mendengarkan. Jadi waktu kita meeting terus bilang iya nanti kita mixing habis itu kita mastering. Apa itu? Di apartemen gue ada mixer gitu kan, ini kok lagu bisa di mixing gitu kan, dicampur gitu. At the end oke, maksudnya yang ini lirik masukin komposernya apa kayak gitu-gitulah. Akhirnya kan kita mengerti proses kan. Jadi proses itu memang nggak boleh dipotong ya, nggak boleh harus dipahami lah, prosesnya. Harus ikut. Bisa dilompat kalau kita sudah mengerti prosesnya, karena kalau kita tahu bahwa prosesnya 1, 2, 3, 4, 5 dan kita mengerti ternyata 3 itu bisa dilompat, ya kita lompatin karena waktu jadi pendek ya. Tapi kan kalau kita tidak mengerti setiap unsurnya, kita nggak tahu mana yang dilompatin, mana yang enggak, mana yang penting, mana yang enggak, kita nggak tahu. Tapi kalau Tewika lompat lagi ke musik, kalau Tewika kan gampang sekali mendapatkan inspirasi dimanapun dengan hanya mendengarkan musik. Ya kan, membuat liriknya, musik yang akan dibuat maksudnya, bukan musik-musik itu ya. Iya, yang akan dibuat ya berarti kan memang berkolaborasi, bekerja sama kan. Betul. Nah, tapi kan ada juga yang ceritanya gini, kalau kita mau punya target gitu kan, saya nggak bilang lomba lah, tapi punya target untuk
menghadirkan banyak penulis lirik gitu loh, lagu. Itu berarti kita harus memberikan dia musiknya dulu atau kita tulis aja, ya pokoknya tulis deh nanti kirim ke sini. Bingung kali ya. Kembali lagi ke individu loh. Ada yang nggak perlu musik. Nulis aja dia nulis udah. Aja. Ada yang mesti ngobrol dulu sama penulis musiknya. Ada yang harus diberi instruksi oleh coba saya pengen cerita tentang ini. Ada yang gitu. Saya pernah ya waktu itu pas masuk 50 itu kan, itu kan ada biasalah midlife, kegundahan hati. Gila tuh, besok udah 50 kayak gitu kan gitu. So, jadi saya ada nulis tuh, nulis. Ya maksudnya udah kayak tengah malam udah mau lewat nih, ntar lagi udah ya 50 gitu kan. Aduh mati dan ini 50, kayaknya angka 5 itu kan sakral banget. Terus saya nulis, saya kebetulan dalam bahasa Inggris gitu kan. Nulis, nah waktu itu Mas Bintang tahu kan? Pemain bass. Pernah dengar. Jazz bass, Indrianto. Iya. Itu waktu itu pernah kesini berkali, dia bilang, Mbak ayo Mbak nulis dong. Nulis apaan? Nggak bisa nulis. Itu makanya saya bertanya, bagaimana cara menulis yang nantinya bisa dijadikan lagu? Apakah itu harus mendengar musik atau apa gitu? Terus saya nggak lama kemudian, itu saya di kertas soalnya. Kertas, terus dia lihat ini apa nih? Oh iya ini yang berapa hari yang lalu tuh saya gundah gulana gitu kan, ini gini. Terus dia bikinin aja. Jadi lagu. Iya. Jadi lagu. Ada juga yang begitu. Jadi lagu gitu. Iya. Terus sampai saya bilang gini, suka nggak dia bilang gitu kan, karena kan itu liriknya. Iya sih, maksudnya suka nggak suka, tapi salah satu yang saya apresiasi karena nggak pernah kepikiran itu akan menjadi lagu. Iya. Dia bilang gitu, apalah dia nyanyikan oleh teman-temannya dia juga. Jadi udah jadi lagu ya, maksudnya 80s gitu. Memang ada yang terbalik. Contohnya Elton John lah. Dia kan membuat lagu setelah Tim Rice menulis. Terbalik. Nah itu dia. Iya, jadi memang kembali lagi ke tadi teamwork ya. Kerja tim itu bentuknya macam-macam. Ada yang sama ini harus ini dulu, baru ini dulu. Jadi kalau kita leaders, kalau kita mau kerja tim itu memang harus memahami konteks lagi tadi kan, balik kita ada siapa saja, untuk apa dan kapan, dan targetnya apa, mau jadi apa gitu kan. Jadi saya sering tuh almarhum Elva ya dulu, Mika ayo bikin kata-kata, nggak mau nggak bisa, musik dulu sih, udah tahu dia kasih musik, nggak akan keluar, saya mau ngomong apa orang nggak tahu. Tapi yang bikin musik juga kan sebenarnya perlu inspirasi. Kayak tadi kita mendengarkan itu daun-daun apa tuh? Oh iya, mungkin Alfa itu kan jenius ya. Jadi biasanya dugaan saya nih, inspirasi dia itu dari permainan progresi chord. Jadi kalau orang main Lego tuh, kalau misalnya bikin tek kan biasa banget. Coba begini, coba begini gitu. Kayak inilah Ican bikin jendela, kan orang lain gede aja 2-1 ya. Iya. Kan ini kotaknya beda-beda kan. Iya. Itu kan kreativitas. Iya, bikin repot orang yang potong kaca sebenarnya. Dia pusing gitu kan, terus tiba-tiba kecil di sini gitu kan. Sama nih orang-orang jenius kayak gitu, dia nggak akan happy, monoton, ya? nggak akan bahagia hanya melakukan hal yang sama. Pasti dia kombinasi macam-macam, padahal barangnya sama. Tewika berapa lagu dapat dengan Bang Elva? Aduh, banyak yang hilang, tapi sayang banget. Iya, hilangnya karena nggak dicatat, terus masternya kemana gitu kan, terus nggak tahu siapa yang nyimpen. Zaman dulu kan belum digital ya, jadi kalau yang udah saya hitung aja 50 sih ada. Itu semua sama Bang Elvas atau mayoritas sama mayoritas, mungkin 95% sama dia. Jenius sekali tuh orang ya. Sangat. Kalau juga tergantung order tuh, bikin lagu dong. Tergantung order, benar bikin dia. Tapi ini mesti didengerin sama para musisi ya. Tergantung ordernya itu kan, orang kan konotasi tergantung order kan negatif ya. Kayaknya baru dibayar setelah ada order gitu. Tapi ya kalau itu kan yang menjadi men-trigger kita. Iya. Kembali lagi kalau misalnya kita bikin lagu yang tadi saya tanya apakah perlu menatap langit gitu kan, enggak. Iya. Ada sesuatu yang men-trigger kita kan. Iya. Nah, mungkin yang TWK bilang gampang, pokoknya by order gitu. Itu kan men-trigger kita bahwa ada sesuatu yang akan kita dapat.
Mungkin karena bukan tabu sih itu ya. Bukan. Jadi mungkin orang yang tadi menatap langit triggernya ya langit itu gitu kan. Jadi orang tuh lain-lain gitu. Kalau saya mungkin triggernya itu dia tuh. Iya, mungkin karena saya orangnya result oriented. Jadi kalau nggak tahu resultnya untuk apa, nggak keluar tuh ngapain gitu loh. Iya, itu benar. apa gitu kan.